Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanina Mentri, MPM 1816021065, kelas reguler A, mata kuliah Analisis Politik Indonesia yang diampu oleh dosen Himawan Indrajat, SIP MSI. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. Demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1949. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Demokrasi pada masa Orde Lama 1950 sampai 1965. 1. Masa demokrasi liberal atau parlemen 1950 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan Undang-Undang Sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Demokrasi parlementer gagal karena dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, dan sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yaitu 1. Bubarkan Konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. 3. Pembentuk MPRS dan DPAS. 2. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basic human right menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pandangan As-Safi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusat kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan checks and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Demokrasi pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik, dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua RI dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi,
yaitu dinamakan demokrasi Pancasila atau yang disebut Orde Baru, untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun, kekuasaan seolah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintah baru. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari satu, kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. 2. Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. 3. Dipakai pendekatan keamanan. 4. Intervensi negara terhadap perekonomian pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. 5. Tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Dan akhirnya 6. Sukses negara Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyebabkan gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Pemberontakan G30 SPKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambah politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain, Presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peranan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Beberapa karakteristik pada masa Orde Baru antara lain: pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang 1945 bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen Undang-Undang 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan, aspek sifat hubungan antara lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dengan model demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.